Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Final Test Syllabus and Material Development, yaitu membuat dua silabus SMP dan juga SMA. Yang pertama ini adalah silabus SMP dari kelas 8 semester ganjil. Terdapat kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Kemudian, ada tabel yang terdiri dari kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan juga sumber belajar. Untuk kompetensi dasar sendiri, terdiri dari 2 poin. Poin pertama, 3.5, membandingkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk poin yang kedua, 4.5, yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Untuk tabel berikutnya yaitu materi pembelajaran yang terdiri dari teks ucapan selamat atau greeting card yang sangat pendek dan sederhana. Fungsi sosialnya sendiri yaitu untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan juga teman. Struktur teksnya yaitu ucapan baku seperti contohnya yang pertama, Dear Auntie Melvin, congratulations for the new baby. I cannot wait to play football with him, your nephew Kiki. And the second example is I'm praying for your quick recovery. Get better soon, your friend Yayang. Untuk unsur kebahasaannya sendiri, terdiri dari kata dan tata bahasa yang digunakan, ejaan dan tulisan tangan yang rapi, ucapan dan intonasi yang jelas ketika mempresentasikan secara lisan. Untuk topiknya yaitu menyusun ucapan selamat sesuai dengan informasi yang sudah didapatkan. Tabel berikutnya yaitu indikator. Terdapat 3 indikator di sini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card. Yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi terkait dengan hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang terakhir adalah membuat teks khusus dalam bentuk greeting card secara sederhana terkait dengan hari-hari spesial. Untuk nilai karakternya sendiri, ada religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan juga kerjasama. Kegiatan pembelajaran terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu mengamati, siswa membaca beberapa ucapan selamat. Kemudian dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri berbagai informasi yang terdapat dalam greeting card. Kemudian di tahapan menanya, siswa mempertanyakan perbedaan antar ungkapan yang terdapat dalam ucapan selamat tersebut. Untuk tahap eksplorasi, siswa membaca contoh lain dari ucapan greeting card. Kemudian siswa menyalin beberapa ucapan dengan tulisan tangan yang rapi, dan siswa membuat kartu ucapan selamat atau greeting card. Untuk tahapan mengasosiasi, secara berkelompok siswa menganalisis fungsi sosial, struktur teks dalam greeting card. Kemudian, siswa menyimpulkan hasil analisisnya terkait struktur teks, fungsi sosial, dan cara penulisannya. Kemudian, siswa melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan, dan juga siswa meminta feedback dari guru dan teman. Untuk tahap mengkomunikasikan, siswa mempresentasikan atau menempelkan ucapan selamat yang sudah dibuat pada mading kelas. Untuk alokasi waktunya sendiri yaitu 2 kali 2 jam pelajaran. Kemudian untuk penilaiannya, terdapat kriteria penilaian yaitu tingkat ketercapaian fungsi sosial, teks ucapan selamat, kemudian kelengkapan dan keruntutan struktur teks, ketepatan unsur kebahasaan seperti tata bahasa, kosakata, dan juga intonasi yang digunakan. Cara penilaiannya sendiri, yang pertama adalah pengamatan, melalui perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dalam melakukan pembelajaran. Kemudian kesungguhan siswa dalam belajar, kesesuaian dalam penyampaian dan penulisan. Cara penilaian kedua yaitu proyek, di mana siswa menulis kartu ucapan selamat berdasarkan konteks yang diberikan. Untuk sumber belajarnya sendiri, berasal dari berbagai teks ucapan selamat dalam bahasa Inggris, kemudian dari CD atau audio, koran atau majalah berbahasa Inggris, dan juga sumber dari internet. Berikutnya,
Yang kedua adalah silabus SMA dari mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 12 semester genap. Terdiri dari kompetensi inti, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Kemudian di tabel ini terdiri dari kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan juga sumber belajar. Untuk kompetensi dasar sendiri terdiri dari 3 poin. Poin pertama 3.6 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis terkait manual penggunaan teknologi. Poin kedua 4.6.1 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks prosedur lisan dan tulis. Poin ketiga yaitu 4.6.2 menyusun teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi. Di tabel kedua yaitu materi pembelajaran, yang pertama teks prosedur lisan dan tulis berbentuk cara penggunaan, fungsi sosialnya untuk menguraikan instruksi terkait penggunaan teknologi. Struktur teksnya sendiri terdiri dari goal, materials, and steps. Untuk unsur kebahasaannya sendiri, pertama, uraian tindakan dalam bentuk simple present, biasanya berbentuk kalimat imperatif. Kedua, adverbia penghubung langkah. Ketiga, ejaan dan tulisan tangan yang jelas dan rapi. Dan yang keempat adalah ucapan dan intonasi saat mempresentasikan secara lisan. Topiknya sendiri, yang pertama itu cara mengoperasikan Photoshop, cara membuat makanan dengan memberikan keteladanan tentang perilaku efisien, ramah lingkungan, dan tanggung jawab. Di tabel ketiga ini ada indikator. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis. Dan yang kedua, mengidentifikasi makna terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Dan yang ketiga, membuat teks prosedur lisan dan tulis terkait dengan penggunaan teknologi. Nilai karakternya sendiri yaitu religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan juga kerjasama. Untuk kegiatan pembelajarannya, sama dengan silabus SMP terdiri dari beberapa tahapan. Di tahap mengamati, siswa membaca, menonton, mendengarkan beberapa resep dan instruksi penggunaan teknologi. Yang kedua, siswa berlatih menemukan gagasan dari apa yang sudah didengarkan. Dan yang ketiga, maksud saya tahapan berikutnya, yaitu mempertanyakan. Siswa bertanya perihal perbedaan teks prosedur. Kemudian siswa memperoleh pengetahuan tentang struktur teks dan juga unsur kebahasaan pada teks prosedur. Di tahap mengeksplorasi, siswa membacakan resep kepada temannya. Kemudian siswa menyalin teks prosedur favoritnya. Dan yang ketiga, siswa berpasangan saling memberikan penilaian terhadap teks yang sudah ditulis. Di tahap mengasosiasi, siswa menganalisis macam-macam teks prosedur. Siswa mendiskusikan ungkapan yang ditemukan secara berkelompok. Siswa memperoleh feedback dari guru dan teman. Untuk tahapan mengkomunikasikan, siswa mempublikasikan resep atau teks prosedur yang sudah dibuat pada mading kelas, dan juga siswa membuat jurnal belajar. Alokasi waktunya sendiri yaitu 2 kali 2 jam pelajaran. Untuk penilaiannya, kriteria penilaiannya yaitu pencapaian fungsi sosial, kelengkapan teks, ketepatan unsur kebahasaan, dan juga kesesuaian format penulisan. Cara penilaiannya sendiri yang pertama itu pengamatan melalui perilaku tanggung jawab, peduli, dan juga kerjasama dalam berkomunikasi. Kemudian kesungguhan siswa dalam belajar dan kesesuaian dalam penyampaian dan penulisan teks prosedur. Untuk cara penilaian yang kedua yaitu portofolio dengan kumpulan catatan belajar, kumpulan karya siswa, dan juga kumpulan latihan dan juga hasil tes. Untuk sumber belajarnya, dari berbagai teks prosedur bahasa Inggris, CD atau audio, koran atau majalah berbahasa Inggris, dan juga sumber dari internet. Sekian penjelasan terkait dengan Final Test Syllabus and Material Development. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.